Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh-salehat semua. Gimana kabarnya pagi ini? Insya Allah sehat, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar PAI tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Kompetensi dasarnya adalah 1. Memahami kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Dan yang kedua, menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Sebelum mulai, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saleh-salehat sekalian, kisah singkat Nabi Syuaib alaihissalam adalah sebagai berikut. Nabi Syuaib alaihissalam masih keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengutus Nabi Syuaib berdakwah ke negeri Madian, di mana penduduk negeri Madian itu menyembah pohon yang besar yang disebut Al-Aika. Mereka juga ternyata banyak melakukan perbuatan buruk, seperti berjualan atau berdagang dengan curang dengan mengurangi timbangan. Kemudian mencuri, merampok, dan membunuh. Nabi Syuaib tidak gentar dan terus berdakwah. Kaum Madian tetap berada dalam kekafiran dan kemusyrikan karena tetap menentang dakwahnya Nabi Syuaib. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya untuk meninggalkan Madian. Kemudian Allah mengazab kaum Madian dengan gempa yang sangat dahsyat karena kemungkaran dari kaum Madian itu sendiri. Nah, dari kisah tadi dapat kita ambil keteladanan dari Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu memiliki sikap pemberani dan tidak gentar dalam berdakwah. Saleh-salehat sekalian, sebagai seorang muslim, kita juga harus meneladani sikap Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu tidak takut untuk selalu menyampaikan kebenaran. Contohnya, jika kita melihat teman kita tidak baik, maka kita wajib menegurnya dengan baik-baik. Dan jika menyampaikan kebenaran, kita harus jujur, disampaikan dengan apa adanya, tidak ditambah-tambahkan atau dikurang-kurangi. Oke? Dapat kita lihat ilustrasi gambar berikut ini saat kaum Madian menyembah pohon besar atau Al-Aika dan saat gempa bumi yang dahsyat yang menimpa kaum Madian yang ingkar kepada ajaran agama Allah. Saleh-salehat sekalian, mari kita saksikan video kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menggoda umat manusia. Hasil bujuk rayu iblis berhasil mempengaruhi kaum Madian. Kaum Madian dikaruniai rezeki yang melimpah dan kecerdasan dalam berdagang. Namun sayangnya, mereka telah terjerumus dalam kesesatan. Mereka telah melupakan ajaran yang benar dan berganti menyembah Al-Aika, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Di tengah kaum Madian yang sesat, Allah menunjuk Nabi Syuaib sebagai penunjuk jalan. Nabi Syuaib masih keturunan Nabi Lut dan ia dikenal sebagai nabi yang cerdas serta pintar berkhutbah. Nabi Syuaib begitu keras menyerukan agar kaum Madian berhenti menyembah pohon Al-Aika dan kembali menyembah Allah SWT. Sama seperti kaum sebelumnya, kaum Madian pun menentang seruan Nabi Syuaib. Dalam berdagang, kaum Madian sering kali berbuat curang. Mereka sengaja mengurangi timbangan dan merugikan para pembeli. Karenanya, Nabi Syuaib menyerukan agar mereka berdagang dengan jujur. Seruan Nabi Syuaib ini semakin membuat marah kaum Madian.
Para pemuka kaum Madian sudah tidak tahan lagi dengan dakwahan Nabi Syuaib. Mereka pun berusaha mengancam Nabi Syuaib serta para pengikutnya. Jika Nabi Syuaib tidak menghentikan dakwahnya, maka Nabi Syuaib akan diusir dari Madian. Sikap kaum Madian yang selalu menolak dakwah Nabi Syuaib membuat sang Nabi merasa sedih. Nabi Syuaib kemudian berdoa dan memohon petunjuk. Allah pun memerintahkan agar Nabi Syuaib pergi dari Madian. Setelah itu, Allah mengguncang Madian dengan gempa yang sangat dahsyat. Allah mengutus Nabi Syuaib untuk berdakwah di Ashabul Aikah. Tempat itu tidak jauh dari Madian, dan masyarakatnya pun sama dengan kaum Madian. Mereka menentang dengan keras dakwahan Nabi Syuaib. Bahkan peristiwa hancurnya kaum Madian tidak membuat mereka takut. Penduduk Ashabul Aikah menantang Nabi Syuaib untuk mendatangkan hukuman dari Allah sesuai cerita Nabi tentang kaum Madian. Kemusyrikan dan kekafiran kaum Ashabul Aikah mendatangkan hukuman dari Allah. Tiba-tiba saja mereka merasakan udara yang sangat panas membakar seluruh tubuh. Hawa panas itu berlangsung selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, langit berwarna hitam pekat, menandakan hujan akan segera turun. Namun, yang turun bukanlah air, melainkan api batu bara yang menyala. Sungguh luar biasa hukuman dari Allah bagi kaum-kaum yang sesat dan tidak mau beriman. Nabi Syuaib bersama pengikutnya kembali ke Madian. Kota itu tidak rusak meskipun diterjang gempa yang dahsyat. Hanya orang-orang yang menentang Allah saja yang dimusnahkan pada hari itu. Setelah itu, Nabi Syuaib kembali meneruskan dakwahnya. Sumber dalam Al-Quran surat Hud ayat 84 yang berbunyi, "Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan.'" Demikianlah kisah tentang Nabi Syuaib alaihi salam. Dan imtaknya terdapat dalam Al-Quran surat Hud ayat 84-85 yang ringkasannya berisi, Allah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Madian yang banyak melakukan kemungkaran. Nah, sekarang saatnya kita berlatih dengan mengisi aktivitas Islami, yaitu tabel yang ada pada buku paket halaman 70. Selamat mengerjakan. Soleh-solehah sekalian, setelah kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam dan juga menyaksikan video singkat tadi, maka kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari kisah Nabi Syuaib alaihi salam, yaitu bersikap berani dan tidak gentar dalam menyampaikan kebenaran. Soleh-solehah sekalian, yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bu Guru ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat beribadah, semangat belajar, dan tetap menjaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi.